Aksi saling serang antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Kramat Raya Senin, Jakarta Pusat pagi tadi. Menggunakan batu, kayu, dan petasan, kedua kubu yang bertikai terus saling serang di badan jalan. Tak sedikit pelaku tawuran yang nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran terjadi saat bubaran para jemaah yang ingin pulang ke rumah usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid UI Salemba. Diduga aksi tawuran ini sudah direncanakan kedua belah pihak yang bertikai. Rencana udah niat karena dia bawa samurai juga, ada yang bawa samurai juga. Dia nyerang polisi petasan. Awalnya kayak kesini-sini. Awalnya tuh pakai petasan? Iya, pas bubar langsung diserang pas sampai pas ini dikit nih. Tawuran baru usai saat petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya membubarkan kedua kelompok. Kapolsek Senen Kompol Bambang Santoso mengatakan tawuran terjadi karena adanya kesalahpahaman antar warga. Kejadian ini tidak berlangsung lama dan tidak ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena kesalahpahaman telah selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari H Lebaran, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai penumpang yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Open House di Istana, Presiden Prabowo berjoget velocity bersama para awak media. Ribuan orang memenuhi masjid tertua di Libya demi bisa mengikuti sholat Idul Fitri yang begitu khidmat. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Mega Latu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, 3 orang meninggal dunia akibat pohon tumbang di kawasan alun-alun Pemalang, Jawa Tengah Senin pagi. Peristiwa tersebut terjadi menjelang jemaah tengah bersiap menjalankan sholat Idul Fitri. Korban tewas ketiga yakni Ramani, warga Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang. Rasmani tewas usai sempat dirujuk ke RSUD M. Azhari. Selain menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 1 lainnya dalam keadaan kritis. Selain Rasmani, 2 korban meninggal dunia lainnya yakni Rasmono dan Anita Rahmawati. Seluruh korban meninggal dunia merupakan warga Kelurahan Pelutan. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim gabungan telah mengevakuasi batang pohon tumbang tersebut. Terus pripun? Tiba-tiba ambruk ngoten. Nggih kula badhe ngangge kenang, terus kula mendurut lha kula mboten saged larang. Oh, ketiban apa nih, Mbak? Pangkale. Oh, pangkale. Niki sing kalek, sing niki sing pati mending. Sakit, Mbak? Sakit. Sebelumnya 3 orang meninggal dunia dan 16 orang terluka akibat tertimpa pohon beringin saat sholat Id di Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang, Jawa Tengah. Korban meninggal dan korban luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit terdekat.
Tiga jemaah sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tertimpa pohon beringin tua yang tertanam di alun-alun. Sementara 16 orang lainnya menderita luka berat dan ringan. Kedua jenazah serta 16 orang yang terluka langsung dievakuasi ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Harapan Sehat dan Rumah Sakit Prima Medica. Polres Pemalang sudah melakukan identifikasi, sudah melakukan pengembangan, kemudian korban juga sudah melakukan evakuasi dan pemeriksaan di rumah sakit. Saat kejadian, para korban yang tertimpa pohon berada di area alun-alun yang berdampingan dengan masjid karena masjid telah dipenuhi jemaah lain. Penyebabnya apa Pak? Pohon tumbang tapi tidak ada gejala alam ya. Memang ini musibah murni ya. Artinya sholat sebenarnya lantaran saja. Itu sebelum sholat? Sesaat sebelum. Hingga kini kasus tumbangnya pohon beringin tersebut masih diselidiki kepolisian dari Polres Pemalang. Sementara itu, pemerintah daerah setempat dan Dinas Sosial Kota Pemalang akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban luka serta memberi santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen masih ramai penumpang yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Tercatat hari ini terdapat 26.000 penumpang yang berangkat dengan tingkat okupansi 102%. Dan berikut liputan Dilami Aulia. Pemirsa, pada momentum Lebaran 2025, pantauan kami di Selasar Keberangkatan Stasiun Pasar Senen Jakarta ini ramai oleh pemudik yang akan keluar kota Jakarta. Dan untuk hari ini memang diperkirakan ada sekitar 26.000 penumpang yang akan berangkat dengan tingkat okupansi sebesar 102%. Dan selama periode arus mudik tertanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 sudah terjual 759.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan. Ini artinya memang masih ada 200.000 tiket lagi bagi Anda pemirsa yang ingin membeli untuk periode arus balik. Karena untuk periode arus balik ini diperkirakan lonjakannya akan terjadi pada tanggal 5 dan juga 6 April 2025, di mana nantinya perharinya akan ada 49.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Pemirsa, kalau melihat untuk tujuan favorit dari pengguna KAJ atau kereta api jarak jauh biasanya adalah dengan tujuan Semarang, Solo, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaga Samsa, iNews melaporkan. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Penindakan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak macet parah di hari pertama Lebaran. Kemacetan diduga akibat peningkatan aktivitas warga lokal dan juga warga luar Bogor yang mengunjungi sanak keluarga di kawasan Puncak. Kawasan wisata Puncak Bogor macet panjang usai persimpangan Gadok menuju ke kawasan Puncak. Kemacetan didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 yang keluar dari arah Ciawi menuju arah kawasan Puncak Bogor.
Diduga kemacetan terjadi akibat meningkatnya aktivitas warga lokal yang sedang mengunjungi sanak saudara di kawasan puncak sekaligus melakukan ziarah ke makam keluarga. Meski kemacetan terjadi, pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ribuan pemudik lokal Bandung Raya terjebak kemacetan di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cilenyi, Kabupaten Bandung. Volume kendaraan didominasi pemudik bermotor dengan tujuan Ranca Ekek, Sumedang, dan Garut. Kemacetan parah terjadi di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cilenyi, Kabupaten Bandung. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dari Simpang Gede Bage, Bandung, dan semakin padat di Bundaran Cibiru, Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi tertahan oleh penyempitan ruas jalan, tepat di perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Tak hanya itu, aktivitas warga yang tinggi di ruas jalan utama menghubung Bandung dengan Sumedang dan Garut tersebut memperparah kemacetan. Pemudik harus rela tertahan hingga 3 jam. Diprediksi kemacetan akan terjadi hingga sore hari ini. Hari pertama malam Lebaran, kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat ramai dikunjungi masyarakat yang tengah liburan. Braga juga menjadi destinasi wisatawan. Dan berikut liputan Amrida Rida. Ya, pemirsa, di hari pertama Hari Raya Idul Fitri ini tentunya setiap keluarga memiliki cara yang berbeda-beda untuk merayakan Lebaran. Ada yang mungkin quality time ataupun menghabiskan waktu bersama dengan sanak saudara di rumah, tapi tidak sedikit juga yang memilih untuk menghabiskan waktu dengan jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Jalan Braga, adalah salah satu ikon wisata di Kota Bandung yang ramai sekali didatangi oleh para wisatawan ataupun juga masyarakat di hari pertama Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Berdasarkan pantauan kami sejak sore bahkan siang hari ini terus-menerus berdatangan para wisatawan ataupun juga masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah. Tidak hanya dari Bandung namun juga dari kota-kota lain, misalnya adalah Jakarta, Bogor, hingga Aceh. Terdapat beberapa alasan mengapa Jalan Braga menjadi salah satu ikon wisata favorit. Karena untuk jalan yang memiliki jalan ataupun juga sepanjang 850 meter ini terdapat banyak sekali kedai-kedai yang menyediakan ataupun juga menawarkan makanan-makanan yang bervariasi. Mulai dari makanan-makanan berat seperti pizza, lalu juga pecel lele, lalu juga bakmi dan juga makanan-makanan berat lainnya, hingga makanan-makanan ringan seperti siomay, lalu juga cilor dan juga batagor. Tidak hanya itu, di sini juga banyak yang menjual berbagai macam dessert dan juga minuman-minuman manis. Dan yang menjadi favorit lainnya adalah bagaimana di sini di Jalan Braga ini banyak sekali tempat yang menyediakan berbagai macam aktivitas yang menarik. Mulai dari adanya rumah hantu hingga ada berbagai macam foto booth yang digemari oleh anak-anak muda. Selain itu juga Jalan Braga terkenal sebagai salah satu ikon yang mana memiliki banyak sekali spot-spot foto yang sangat menarik karena sebagian besar dari bangunan di sini masih otentik dan juga terkesan vintage, sehingga menjadi salah satu spot foto tempat yang banyak digemari oleh banyak masyarakat. Dan tentunya bagi pemirsa yang akan melakukan wisata di Jalan Braga di momen Lebaran ini memang begitu ramai, sehingga tetap dihimbau untuk menjaga barang bawaan dan juga untuk menjaga anak-anak agar tetap berada di dalam jangkauan agar tidak hilang. Dari Bandung, Jawa Barat, Amrina Rida, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.